Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sampai ke part 4 untuk kisi-kisi materi SKB formasi penyuluh pertanian ahli pertama. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai potensi wilayah, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja penyuluh. Jadi sebenarnya ya, judul ini potensi wilayah, penyusunan program, penyusunan rencana kerja penyuluh itu sebenarnya satu paket. Satu paket itu maksudnya kalau misalkan yang buat kisi-kisi itu hanya menyampaikan tentang penyusunan program saja, sebenarnya itu pas kita mencari materi tentang penyusunan program, ya penyusunan program itu akan berkaitan dengan potensi wilayah dan penyusunan rencana kerja tahunan. Jadi kan rencana kerjanya penyuluh itu dia akan dilakukan setelah penyusunan program. Namun karena ya udahlah ya di kisi-kisinya dibuat seperti ini, potensi wilayah ini kan potensi wilayah, penyusunan program, penyusunan rencana kerja penyuluh itu dipisah-pisah ya udah, jadi saya juga buat materinya secara terpisah meskipun sebenarnya lebih bagus kalau dibahas sekalian. Oke, kita masuk ke potensi wilayah. Jadi identifikasi potensi wilayah disusun sebagai acuan bagi penyuluh pertanian dalam hal menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pada kelompok tani, kelompok usaha, dan lainnya. Agar dapat menentukan metode dan materi yang cocok untuk persiapan dan perencanaan program penyuluh pertanian yang akan dilaksanakan di desa. Jadi harus teman-teman ingat, program tanpa A dengan programa itu berbeda. Jadi programa dulu baru program. Ya, jadi susunannya itu nanti programa dulu baru program. Makanya dan sebelum programa ada namanya identifikasi potensi wilayah. Jadi bagian dari penyusunan programa sebenarnya itu salah satunya adalah mengidentifikasi potensi wilayah. Nah, makanya sebenarnya sebelum penyusunan programa itu kan ada kegiatan di desa. Kalau di kecamatan namanya musrembang. Nah, hasil analisis potensi wilayah dapat dirumuskan sebagai alternatif rekomendasi pola pengembangan usaha tani dengan memanfaatkan sumber daya alternatif, jenis komoditas prioritas, serta sistem usaha tani sesuai dengan keadaan wilayah. Jadi, setiap desa itu pasti beda potensi wilayahnya. Meskipun bertetangga misalkan, walaupun kalau dalam penyuluhan pertanian itu ada namanya mengintegrasikan program ya. Jadi bisa jadi bertetangga, potensi wilayahnya mirip, maka pembangunannya bisa berintegrasi. Artinya penyuluhnya antar desa itu bisa bekerja sama seperti itu. Nah, apa saja yang diidentifikasi dari potensi wilayah ya, yang sebelah kanan yang warna biru. Yang pertama, luas lahan potensial untuk pertanian dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan. Jadi potensial itu maksudnya yang punya potensi untuk bisa dimanfaatkan. Kalau yang data aktualnya yang baru dimanfaatkan, artinya mungkin apakah antara potensi sama yang aktual yang dimanfaatkan itu ada perbedaan yang jomplang, terus kenapa bisa terjadi, itu yang kemudian diidentifikasi oleh penyuluh bersama dengan perangkat desa, kelompok tani ya. Jadi melakukan diskusi untuk mengidentifikasi ini. Jadi ada metode khususnya. Nanti kan akan dibahas di metode itu. Nah, kemudian apalagi iklim ya. Jadi kalau iklim kan kalau masih sama-sama daerahnya ya biasanya walaupun tidak diidentifikasi ya ambil data di statistik saja. Kemudian jenis tanah. Ini
jenis tanah, topografi itu biasanya mirip-mirip kalau bertetangga, tapi memang lebih bagus supaya bisa akurat ya harusnya sih diidentifikasi sendiri-sendiri. Makanya kenapa penyuluh itu harus satu penyuluh satu desa. Satu penyuluh itu tidak boleh, sebaiknya ya aturannya itu idealnya itu ya cukup menangani satu desa saja, karena kan satu desa biasanya maksimal harusnya ya 8, paling banyak 8 kelompok tani. Tapi biasanya dan anggotanya paling banyak seperti orang kuliah. Jadi seperti kelas kuliah, karena kan mereka juga kelas belajar ya. Kelompok tani itu kan merupakan kelas belajar. Nah, eh, kalau mahasiswa itu ya idealnya 20 orang di dalam. Jadi paling banyak sih kalau anggota kelompok tani itu cukup 20 paling banyak supaya bisa terjangkau semua. Nah, kemudian topografi sudah tadi ya, penggunaan lahan, terus wilayah kegiatan administrasi harus diidentifikasi. Ini pun sebenarnya bisa diambil di data desa ya. Keadaan irigasi atau sumber air ya, kalau desanya ternyata potensinya adalah lahan sawah, ya berarti irigasinya bagaimana, berfungsi dengan baik rusak atau bagaimana. Kemudian kualitas dan kuantitas air. Ini airnya tercemar atau tidak, itu yang diidentifikasi. Kuantitas airnya, kemampuan air, bukan kemampuan air ya, banyaknya air yang bisa digunakan untuk kegiatan, baik itu kegiatan rumah tangga maupun kegiatan bertani. Kemudian tata guna lahan. Nah, jadi tata guna lahan ini, apakah lahan ini, jadi apa namanya, seperti yang pernah saya singgung di materi sebelumnya bahwa ilmu pertanian itu adalah ilmu terapan yang membutuhkan ilmu lain. Jadi salah satunya kayak tata guna lahan ini itu urusannya orang PWK ya, apa PWK ya kepanjangannya, penata wilayah kota ya, lupa saya. Nah, jadi tata guna lahan ini orang biasanya sih orang yang menggeluti bidang ilmu tanah nih yang tahu, oh ini lahannya lebih cocok untuk apa, lahan ini cocoknya buat apa begitu. Jadi jangan misalkan lahan potensial buat sawah dibangun rumah atau dibangun ruko. Mungkin sekarang dilihat wah menghasilkan banyak, tapi kan tidak jangka panjang, bisa jadi tidak akan setiap saat usaha yang dibangun, misalkan rukonya dibangun itu akan mulus terus, sementara kita tetap butuh makan nasi begitu. Kalau semua orang berpikir bahwa ya sudahlah ada lahan yang lain, nanti lama-lama habis juga lahannya, yang ada malah impor terus seperti itu. Nah, kemudian produksi potensial yang dapat dicapai dan produksi aktual yang baru dicapai. Nah, ini biasanya nih ya, para penyuluh itu malas mengurusi hal-hal begini, padahal sebenarnya kalau aparat desa itu bekerja dengan baik, sebenarnya data-data seperti ini tinggal kita ambil di desa saja sih sudah cukup. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak jika ingin menyukseskan sektor pertanian. Nah, kita masuk di penyusunan programa, bukan program ya, programa. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Oke, kemudian sebelum penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan namanya rembung tani di desa. Ya, jadi rembung tani desa atau mimbar sarasehan kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional. Nah, jadi guna mengakomodasi aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi sasaran penyuluhan pertanian itu adalah pelaku utama dan pelaku usaha. Siapa pelaku utama? Ya petani, peternak, apalagi istilahnya tuh. Pokoknya yang berurusan dengan sektor pertanian secara umum.
nelayan ya juga termasuk dalam pelaku utama. Karena kan akarnya memang ya ilmu pertanian itu akarnya adalah mencakup perikanan, kehutanan, dan pertanian itu sendiri. Nah, kemudian pelaku usaha ya pihak-pihak yang bergerak di bidang usaha pertanian. Nah, jadi hasil evaluasi dari program tahun sebelumnya, jadi kan setiap mau Rembung Desa itu selalu yang dievaluasi adalah program sebelumnya. Bisa jadi itu yang akan dibahas nanti di Rembung Tani atau di Sarasehan, Mimbar Sarasehan itu selalu adalah hasil evaluasi program tahun sebelumnya. Dan itu dilakukan di awal tahun, di Januari. Nah, kemudian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian menyatakan bahwa penyusunan program penyuluhan pertanian memperhatikan unsur, tahapan, dan proses penyusunan program sebagai berikut. Pertama, unsur dari program itu merupakan substansi program penyuluhan pertanian, terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang kedua, tahapan penyusunan program disusun berdasarkan diagram. Yang ketiga, proses penyusunan program pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian mulai dari Rembung Tani, Mimbar Sarasehan Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi sampai nasional. Nah, ini kerangka pikir program penyuluhan. Jadi dari tingkat desa, analisis keadaan melalui Rembung Tani, kemudian musrembang desa. Itu dilakukan biasanya di Januari. Kemudian tingkat kecamatan ya, setelah dari desa tingkat kecamatan menganalisis keadaan lagi. Itu namanya Mimbar Sarasehan Kecamatan. Itu dilakukan di bulan kedua Februari. Itu nanti menghasilkan dari situ nanti akan ada musrembang kabupaten ya. Nah, hasil musrembang itu dilakukan musrembang tingkat kabupaten ini. Jadi program yang tadi disusun di desa ya oleh penyuluh sendiri dan bersama petani, lalu di kecamatan kan ada BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, itu bulan Februari, terus bulan Maret naik ke kabupaten atau kota. Terus di April musrembang di provinsi, Mei musrembang pusat. Nanti kemudian finalisasi dari atau pengesahan program. Nah, jadi bayangkan ya, Januari sampai Mei. Dari 5 bulan ini hanya dihabiskan untuk musrembang. Betapa mubazirnya waktu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya kritik ya. Ini dirumuskan oleh pemerintah, oleh orang-orang di Kementerian Pertanian, tapi sebagai akademisi kami sebenarnya di prodi penyuluhan itu mengkritik hal seperti ini. Maksudnya 5 bulan hanya dihabiskan untuk musrembang. Akhirnya hanya tersisa 7 bulan untuk kegiatan di lapangan gitu, untuk di petani. Jadi memang tidak maksimal. Karena sebenarnya program itu harusnya 5 tahun sekali. Jadi maksudnya penyusunan program ya harusnya sih disarankan jangan setahun sekali. Tapi aturannya setahun sekali ya. Jadi nanti kalau ada soal, jangan pakai perasaan tapi pakai teori ya. Nah, dari penyusunan atau pengesahan program inilah lahir rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Nah, kita bahas satu-satu unsur dari program penyuluhan. Ya. Kan tadi ada 3 nih menurut Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 ya. Unsur, tahapan penyusunan, dan proses penyusunan. Nah, ini unsur program penyuluhan. Pertama, keadaan. Jadi keadaan isinya itu maksudnya adalah potensi, produktivitas, dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lain. Jadi sekarang itu aturannya ya, kalau dulu
Kalau saya waktu kuliah S1 itu belum berubah aturan. Ini kan aturannya 2016. Kegiatan penyuluhan itu tidak disinergikan dengan komunitas strategis nasional, tapi hanya berbasis keunggulan wilayah masing-masing. Nah, tapi kalau sekarang kan harus sinergi dengan program nasional. Makanya kenapa sampai 5 bulan itu tahapannya. Karena mau mensinergikan antara potensi wilayah dengan program nasional gitu. Padahal kan setiap daerah punya keunggulannya masing-masing ya, tapi ya sudahlah. Nah, kemudian yang unsur keadaan itu juga adalah perilaku dan non perilaku. Untuk bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Jadi kalau perilaku itu terdiri dari 3, biasa disingkat PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau non perilaku ya berarti dia apa ya istilahnya, bukan berkaitan dari 3 hal itu. Nah, dan ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Kalau yang potensi produktivitas itu kan sumber daya alamnya. Nah, berikutnya dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Jadi itu keadaan yang harus diperhatikan dalam penyusunan program penyuluhan. Yang kedua, tujuan. Jadi tujuan dari program penyuluhan itu adalah mengubah perilaku dan non perilaku untuk pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Yang kedua, dukungan sistem penyelenggara penyuluhan pertanian. Yang ketiga, tujuannya ya, upaya menciptakan lingkungan usaha tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Jadi, yang harus teman-teman selalu ingat, program penyuluhan itu selalu akan dikaitkan dengan komoditas pertanian strategis dan komoditas unggulan lainnya. Bentar ya. Oke. Simpan itu. Oke. Yang berikutnya masalah. Jadi unsur program penyuluhan itu yang berikutnya adalah masalah. Jadi permasalahan yang berkaitan dengan perilaku dan non perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang harusnya dicapai. Yang ketiga, rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan itu memuat tentang rincian kegiatan untuk mencapai tujuan, tingkat kemampuan ketersediaan teknologi, situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya, dan terakhir adalah alokasi pembiayaan yang tersedia. Nah, ini tahapan penyusunan program. Ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pertanian tahun 2016 tadi ya. Kalau Peraturan Menteri tahun 2009 itu dia susunannya itu perumusan keadaan dulu, kemudian penetapan masalah, lalu penetapan tujuan, dan penetapan rencana kegiatan. Tapi ternyata di tahun Peraturan Menteri 2016, karena kan sudah digugurkan ya peraturan sebelumnya, ternyata harus setelah perumusan keadaan penetapan tujuan dulu. Sebenarnya secara teori sih sebenarnya ini saya kurang sepakat ya, tapi ya namanya sudah jadi peraturan. Di mana-mana setelah merumuskan keadaan, maka kita akan merumuskan masalah apa yang terjadi. Karena kan kita identifikasi nih, ya kan, keadaannya. Maka akan muncul, kita akan menemukan masalah-masalah. Setelah dari masalah itu kita akan menetapkan tujuan dari masalah tadi. Jadi masalah itu membuat kita akan menetapkan tujuan yang kita capai untuk menyelesaikan masalah. Tapi di peraturan tahun 2016 itu justru dia penetapan tujuan dulu. Entah apa tujuan yang dimaksud.
Kemudian penetapan masalah, lalu penetapan rencana kegiatan, lalu pengesahan program. Nah, ini poin ketiga ya, penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian. Jadi, rencana kerja tahunan penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi kalau ada pertanyaan, sasaran penyuluhan itu siapa? Pelaku utama, ya pelaku utama itu baik petani, peternak, nelayan, apalagi kalau yang kehutanan saya lupa apa namanya tuh. Nah, dan keluarganya serta keluarga inti serta pelaku usaha. Itu juga harus menjadi sasaran penyuluhan. Kemudian rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau disingkat RKTPP terdiri dari tujuan, masalah, sasaran, dan kegiatan. Kegiatan itu terdiri dari materi, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan. Ini isi dari rencana kerja tahunan. Nah, ini saya menambahkan materi ya tentang program penyuluhan. Jadi dari programa maka akan lahir program penyuluhan. Nah, jenjang perencanaan program penyuluhan ya kalau di pusat provinsi, kalau tingkat provinsi itu jenjang perencanaan program penyuluhannya melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan. Untuk provinsi ya jenjang perencanaannya. Kemudian untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, nah, itu tugasnya bertanggung jawab atas program yang berkaitan dengan SDM pertanian dan pelaksana teknis program Kementerian Pertanian. Kemudian Kementerian Pertanian sendiri adalah program strategis nasional, hibah luar negeri, kerjasama antar sektor. Itu dia jenjang perencanaan program. Kemudian di daerah, tingkat desa itu melibatkan petani, melibatkan kelembagaan petani. Kelembagaan petani itu ada kelompok tani atau biasa disebut poktan atau gabungan kelompok tani disebut atau singkatannya gapoktan ya. Itu kelembagaan petani ya. Kemudian kelembagaan petani itu ada yang kelembagaan bersifat ekonomi ya. Kalau kelembagaan yang sifatnya ekonomi ya kayak koperasi ya. Meskipun koperasi pertanian itu jarang sekali yang normal perjalanannya, selalu mandek dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian melibatkan pemerintah desa. Jadi perencanaan program penyuluhan setelah programa jadi ada program penyuluhan itu harus melibatkan pemerintah desa. Kemudian kecamatan, di tingkat kecamatan melibatkan kelembagaan petani tingkat kecamatan, melibatkan pemerintah kecamatan, dan melibatkan balai penyuluhan pertanian. Nah, di tingkat kabupaten itu jenjang perencanaannya melibatkan kelembagaan petani tingkat kabupaten dan melibatkan dinas yang menaungi bidang penyuluhan. Karena kan sekarang seperti yang saya bahas di part 1, sekarang kan tidak seperti aturan yang lama ya, bidang penyuluhan itu bernaung di bawah dinas masing-masing di setiap kabupaten kota. Tidak seperti dulu ada dia berdiri sendiri. Nah, kemudian persyaratan perencanaan program penyuluhan. Pertama, perencanaan program penyuluhan didasarkan pada analisis fakta-fakta dalam situasi-situasi. Yang kedua, perencanaan program penyuluhan memilih masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian perencanaan program penyuluhan menentukan tujuan dan solusi yang pasti yang menawarkan kepuasan. Yang keempat,
Perencanaan program penyuluhan bersifat permanen dengan fleksibilitas. Dan perencanaan program penyuluhan harus seimbang dengan target capaian. Yang terakhir, perencanaan program penyuluhan memiliki rencana kerja yang pasti, merupakan proses pendidikan, ya, proses koordinasi, berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal dan lembaganya, serta menyediakan evaluasi hasil. Nah, ini contoh rencana kerja tahunan. Jadi unsur-unsurnya itu ada tujuan, masalah, sasaran, kemudian materi, kegiatan penyuluhan terdiri dari materi, metode kegiatan, volume, atau volume itu berapa kali dilakukan, kemudian lokasi, waktu, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan. Jadi, rencana kerja itu selalu berlekatan dengan program. Ya, jadi rencana program itu pedomannya adalah program. Jadi urutannya diidentifikasi dulu potensi wilayah, lalu menyusun program sampai 5 bulan itu, lalu disusun rencana kerja. Jadi memang ya begitulah aturan ribet, suka dibikin ribet. Ini materi terakhir untuk part 4. Nanti selanjutnya tentang materi, metode, media penyuluhan pertanian, dan evaluasi penyuluhan pertanian. Insya Allah nanti dibikin, video tersendiri juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Harus tetap mencari sumber lain juga ya. Untuk persiapan belajarnya, tapi saya yakin sih karena materinya cukup padat, misalkan soalnya 100, saya yakin hal-hal teknis mungkin tidak akan banyak ditanyakan seperti kayak istilah-istilah, dan teman-teman juga harus familiar dengan istilah-istilah dalam penyuluhan pertanian ya, kayak gapoktan, apalagi poktan, terus ada lagi tuh yang saya lupa tadi, padahal ingat. Nanti deh di video selanjutnya kalau saya ingat saya sampaikan. Siapa tahu hal-hal seperti itu yang dipertanyakan. Oke, terima kasih, semangat belajar, semoga bisa menjadi penyuluh pertanian yang benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan pertanian. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ini. Belum selesai. Belum dimatikan rekamannya.